Restoran Fire Realm ramai dengan aktivitas meskipun hujan salju lebat, dengan banyak tamu yang hadir. Di dapur sebuah gedung kecil, Suozi sepenuhnya fokus pada masakannya. Setelah lebih dari 20 zaman, dia telah menjadi salah satu kepala koki di Fire Realm Restaurant. Bagaimanapun, pemiliknya, Black Butcher, jarang memasak sendiri, menyerahkan hidangan utama kepada koki top dan banyak murid mereka. Sudah selesai, kamu bisa menyajikannya sekarang, kata Suozi saat dia menyelesaikan hidangan yang disebut pesta alam api. Ya, seorang pelayan yang menunggu segera menjawab, membawa pesta alam api yang terkenal ke para tamu. Suozi sedikit rileks. Sebagai kepala koki, dia menangani hidangan penting, sementara yang lebih sederhana dapat diserahkan kepada murid-murid juniornya. Sekarang saya menjadi kepala koki, saya telah mendapatkan lebih banyak kristal kekacauan. Jika aku terus melakukannya untuk beberapa zaman lagi, aku akan memiliki cukup sumber daya untuk mencoba terobosan, pikir Suozi dengan antisipasi saat dia menghitung tabungannya yang terus bertambah. Suozi, kakakmu ada di sini, dia memanggilmu, sebuah suara datang dari luar dapur. Baiklah, jawab Suozi saat dia berjalan keluar. Sebagai kepala koki, dia tidak selalu terlalu sibuk. Suozi berjalan ke aula tempat puluhan tamu duduk, dengan Suoyun duduk di kepala meja. Suozi, Suoyun memanggil. Suozi berjalan mendekat. Hari ini, saya mengadakan pesta untuk banyak saudara dari Menara Seribu Gunung, kata Suoyun sambil tertawa terbahak-bahak. Kamu harus memasak untuk kami secara pribadi. Semua saudara Menara Seribu Gunung kami menyukai masakan Anda. Kami sangat menyadari keterampilan Suozi, adik laki-laki master aula. Terima kasih atas usahanya, Suozi. Para tamu di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Kebanyakan dari mereka adalah dewa sejati Void dari Menara Seribu Gunung. Suozi balas tersenyum pada mereka, sudah terbiasa berurusan dengan tamu setelah sekian lama. Saya akan memastikan semua orang puas. Aku akan mulai memasak sekarang. Silakan, dan setelah kamu selesai, bergabunglah dengan kami untuk minum, Suoyun menginstruksikan. Akan berhasil, jawab Suozi saat dia meninggalkan aula. Hallmaster Suoyun, mengapa Anda tidak meminta saudara laki-laki Anda bergabung dengan Menara Seribu Gunung? Tanya seorang tamu. Kamu tidak mengerti. Kakakku berkomitmen untuk mempelajari seni memasak dari tuannya dan tidak tertarik untuk bergabung dengan Menara Seribu Gunung, jelas Suoyun. Sebagai salah satu dari 39 master aula Menara Seribu Gunung, Suoyun memegang posisi penting. Kembali ke dapur, Suozi memeriksa token komunikasinya untuk menu terperinci. Dia menugaskan hidangan yang lebih sederhana kepada murid-murid juniornya tetapi bertanggung jawab untuk menyiapkan hidangan utama sendiri. Setelah lebih dari 20 zaman di kota Huyang, Suoyun telah benar-benar berubah, pikir Suozi. Tumbuh bersama di suku, Suozi bisa merasakan bagaimana Suoyun telah berubah sejak datang ke kota Huyang. Sulit untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah dalam apa yang dia katakan sekarang. Dia sering datang ke restoran alam api, bukan karena aku, tetapi untuk mencoba bertemu dengan Dewa Luohi. Suozi tahu ini dengan baik. Dia direkrut oleh kekuatan gelap Menara Seribu Gunung dan dipromosikan menjadi Master Aula karena Dewa Luohi. Dalam 20 lebih zaman ini, saat Suozi menyapa dan melayani tamu yang tak terhitung jumlahnya, dia bisa merasakan pengaruh tak terlihat dari Dewa Luohi. Karena Dewa Luohi, banyak dewa sejati abadi bersedia datang ke restoran alam api. Karena Dewa Luohi, restoran alam api telah memperluas wilayahnya beberapa kali, dan bisnis telah meningkat secara signifikan. Karena Dewa Luohi, Suozi telah menerima dukungan kuat dari pemilik restoran. Luohi God telah tiba. Tiba-tiba, para pelayan di restoran alam api menjadi bersemangat, menyebarkan berita di antara mereka sendiri. Luohi God ada di sini? Suozi melihat keluar dari gedung kecil dan melihat Luo Feng, Morosa, dan Mo Yuking yang turun dari langit, dengan pemiliknya, Black Butcher, sudah melangkah maju untuk menyambut mereka. Tuan yang tinggi, Black Butcher menyapa mereka dengan hangat dan hormat. Dia juga datang ke benua asal setelah selamat dari samsara, berjuang sampai sekarang. Berkat kesukaan Luo Feng pada restoran alam api, hidupnya telah meningkat secara signifikan. Selama 20 zaman terakhir ini, dia mampu mengumpulkan sumber daya dengan cepat. Dia tidak keberatan menjadi rendah hati. Yang dia takutkan adalah kehilangan harapan.
Dalam tahun-tahun panjang menjalankan restoran sebelumnya, dia telah ditindas oleh kekuatan gelap, sering menghasilkan sedikit atau bahkan kehilangan uang. Masa-masa indah selama 20 zaman terakhir ini telah memberinya lebih banyak kekayaan daripada gabungan tahun-tahun sebelumnya, memungkinkannya membeli sumber daya untuk membantu kultivasinya. Tukang daging hitam, pesta alam apimu menjadi lebih mengesankan. Jika saya tidak datang sebentar, saya mulai menginginkannya, kata Luo Feng sambil tersenyum. Jika Yang Maha Agung menikmatinya, itu adalah kehormatan saya. Aku akan pergi ke dapur dan memastikan untuk melakukan yang lebih baik lagi, jawab Black Butcher dengan senyum lebar dan jujur. Tuan Tinggi Shang dan yang lainnya berada di tempat mereka yang biasa. Luo Feng mengangguk dan terbang menuju gedung kecil yang akrab dan terpencil. Saat dia terbang, pelayan restoran alam api menunjukkan rasa hormat yang besar, seperti yang dilakukan banyak tamu, termasuk Suo Yun yang menjilat. Jadi itu Suo Yun. Dia benar-benar bergabung dengan kekuatan gelap, pikir Luo Feng saat dia melihat sekeliling, dengan mudah mengingat semua wajah. Luo Feng tertarik pada Suo Zi dan Suo Yun. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu makhluk pertama yang dia selamatkan saat tiba di benua asal dan datang ke kota Hu yang bersamanya. Luo Feng cukup tertarik untuk melihat bagaimana masa depan mereka akan terungkap. Tetapi fakta bahwa Suo Yun telah bergabung dengan kekuatan gelap adalah sesuatu yang tidak disukai Luo Feng. Luo Feng mendarat di dekat gedung terpencil. Dewa Luo He, Shang Tianyan dan Dewa Sejati Abadi lainnya, Sang Shuyun, sudah berada di pintu masuk untuk menyambutnya. Mo Yuqingyan berjaga di luar gedung. Morosa, merasa lebih nyaman, berjalan ke gedung terdekat dan menginstruksikan Black Butcher, siapkan makanan dan minuman. Kamu tahu selera saya. Jangan khawatir, aku sudah menutupinya, jawab Black Butcher, dengan cepat membuat pengaturan. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Morosa, dia mengerti bahwa pelayan ini memiliki hubungan khusus dengan Luo He God. Dengan itu, Black Butcher, yang dipenuhi dengan tekad, menyesuaikan pola pikirnya. Dia siap untuk mengerahkan segalanya untuk mempersiapkan pesta alam api. Bagaimanapun, Luo He God adalah tamu terpentingnya, dan dia harus melayaninya dengan baik. Dari kejauhan, Suo Yun menyaksikan Luo Feng memasuki gedung kecil itu, menyipitkan matanya dalam pikiran. Tuan Aula Suo Yun, apakah itu Dewa Luo He? Hall Master Qiu bertanya sambil melihat dari jauh, matanya dipenuhi dengan kecemburuan dan kekaguman. Sebagai anggota inti dari kekuatan gelap Menara Seribu Gunung, Hall Master Qiu sangat menyadari bahwa Luo He God adalah salah satu makhluk teratas di kota Huyang, seseorang yang bahkan harus dihormati oleh 5 keluarga besar. Ya, Dewa Luo He yang menyelamatkan hidupku. Tanpa dia, saudara laki-laki saya dan saya akan mati sejak lama, kata Suo Yun dengan kagum. Di dalam gedung terpencil, Luo Feng, Shang Tianyan, dan Sang Shuyun duduk di tempat duduk mereka. Shang Tianyan tertawa, Luo He God, ketika kamu memanggilku, aku kebetulan berada di sini di restoran alam api bersama Sang Shuyun. Kalian berdua sepertinya memiliki hubungan dekat, selalu bersama, goda Luo Feng. Di seluruh kota Huyang, hanya ada 2 dewa sejati abadi yang tergila-gila dengan penguasa pavilion bunga mimpi, Shang Tianyan dan Sang Shuyun. Meskipun mereka bisa dianggap sebagai saingan dalam cinta, mereka sebenarnya memiliki hubungan yang baik. Saat itu, ketika Shang dan aku berdua sendirian di kota Huyang, tanpa keterikatan, kami menjadi teman, kata Sang Shuyun sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang, saya masih bebas dan tidak terkekang, tetapi Shang telah mendirikan sekte Tianyan, tanpa lelah mengajar sekelompok besar murid. Dia membebani dirinya sendiri dengan banyak tanggung jawab, membuat hidupnya jauh lebih sulit. Sang Shuyun, yang memiliki sayap dan selalu membawa rasa sunyi, memiliki kepribadian yang agak tertutup. Saya telah melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat kerajinan. Saya perlu meneruskan keterampilan saya, kata Shang Tianyan. Mengapa kamu harus meneruskan keahlianmu? Ada banyak master kerajinan artefak di benua asal yang lebih kuat darimu. Jika keterampilan kerajinan Anda hilang, itu tidak masalah sama sekali, balas Sang Shuyun. Jangan berpikir kamu begitu penting. Kami hanya riak yang tidak signifikan di lautan luas benua asal. Shang Tianyan menjawab, bahkan riak kecil pun dapat memiliki momennya. Jika kamu terus putus asa, kamu bahkan tidak akan menjadi riak, hanya debu. Aku debu, dan kamu riak, Sang Shuyun menggelengkan kepalanya. Tetapi jika Anda ingin meneruskan keterampilan Anda hanya membutuhkan beberapa murid.
Mendirikan seluruh sekte mengikat Anda tidak akan pernah benar-benar bebas. Untung kamu bertemu Luo Higot, atau kamu tidak akan riang seperti sekarang. Haha, aku harus berterima kasih kepada Dewa Luohi, kata Shang Tianyan, menatap Luo Feng. Di masa lalu, ada banyak hal yang tidak bisa saya hindari, karena saya harus mempertimbangkan seluruh sekte. Tapi sekarang, berbagai kekuatan tidak lagi berani melangkah terlalu jauh. Luo Feng berkata, Shang, jika kamu tidak peduli dengan sekte dan muridmu, kamu bisa riang seperti Sang Shuyun. Sang Shuyun mengangguk, dia hanya keras kepala. Jika Anda tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, diam saja. Aku perlu berbicara dengan Luo Higot tentang sesuatu yang penting, jadi kamu bisa pergi sekarang, desak Shang Tianyan. Aku pergi, kata Sang Shuyun, berdiri dan pergi tanpa ragu-ragu. Luo Feng menyaksikan Sang Shuyun pergi. Dia bisa merasakan keterasingan Sang Shuyun, seolah-olah tidak ada yang benar-benar penting baginya, seperti dia hanya orang yang lewat dalam hidup. Dengan temperamen Sang Shuyun, kamu berteman dengannya? Luo Feng bertanya, terkejut. Dia sangat mirip denganku, jawab Shang Tianyan. Sepertimu? Luo Feng tercengang. Baginya, Shang Tianyan dan Sang Shuyun memiliki kepribadian yang sama sekali berlawanan. Yang satu suka berteman dan mendedikasikan dirinya untuk mengajar murid dan menjalankan sektenya, sementara yang lain sangat tertutup, acuh tak acuh terhadap semua orang. Di kota Huyang, saya paling memahaminya, dan dia paling mengerti saya, kata Shang Tianyan sambil tersenyum. Mungkin itu sebabnya kita berdua tergila-gila dengan Lord of Dream Flower Pavilion. Aku benar-benar tidak mengerti kalian berdua, kata Luo Feng sambil menggelengkan kepalanya. Selama 20 lebih zaman terakhir, Luo Feng dan Shang Tianyan telah tumbuh dekat, kepribadian mereka sangat cocok. Luo Feng memiliki belas kasihan pada yang lemah, dan Shang Tianyan berbagi kasih sayang itu, itulah sebabnya dia mengabdikan dirinya untuk mengajar murid-muridnya. Mereka terus makan, minum, dan mengobrol dengan santai. Tiba-tiba, berdengung. Domain alam semesta kecil muncul di restoran alam api. Luo Feng dan Shang Tianyan menoleh, tatapan mereka menembus dinding untuk melihat pemiliknya, Black Butcher, yang baru saja menyelesaikan pesta alam api. Sementara dia sepenuhnya fokus untuk mempersiapkan pesta, dia tiba-tiba mendapatkan pencerahan dan menembus penghalang terakhir. Sumber hukum yang dia kuasai secara alami membentuk domain. Tanpa diduga, pemilik restoran alam api telah menerobos dan menjadi dewa sejati abadi, kata Shang Tianyan, terkejut. Baginya untuk menerobos ke dewa sejati abadi sambil menyiapkan pesta untuk kita, pesta alam api ini pasti sangat lezat, kata Luo Feng, mulutnya berair. Segera, pesta alam api yang telah memicu terobosan tiba-tiba Black Butcher dibawa ke meja. Luo Feng menggigit besar, matanya berbinar dengan kegembiraan. Sebagai pelanggan tetap restoran alam api, dia langsung tahu bahwa pesta alam api hari ini berbeda. Porsi besar daging memurnikan tubuh ilahinya dan merangsang jiwanya. Tingkat rangsangan jiwa 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, kata Luo Feng, mengulangi kata, luar biasa, 3 kali. Restoran alam api selalu sesuai dengan seleranya, tetapi sekarang, dengan Black Butcher telah melangkah ke alam sumber hukum dalam seni kulinernya, Luo Feng mendapati dirinya semakin terpikat oleh pesta alam api. Itu benar-benar luhur. Pesta alam api yang berubah ini adalah kelezatan terbaik yang pernah dicicipi Luo Feng di kota Huyang. Rasa ini? Shang Tianyan, yang juga mencicipi hidangan itu, merasakan gelombang kegembiraan. Saya sudah lama tinggal di kota Huyang, dan keterampilan kuliner Black Butcher tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di kota. Memang ada beberapa dewa sejati abadi di kota Huyang yang bersemangat memasak, tetapi Black Butcher adalah satu-satunya yang telah melangkah ke alam dewa sejati abadi melalui seni memasak. Selain itu, Black Butcher adalah seorang praktisi jalan hukum. Setelah sepenuhnya memahami esensi sumber hukum, keterampilan kulinernya secara alami menjadi lebih luar biasa. Pesta alam api ini sangat bermanfaat untuk kultivasi, komentar Luo Feng, merasakan bahwa efek dari pesta alam api yang diubah lebih kuat daripada banyak item kultivasi tambahan. Luo Hi, mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menjelajahi misteri kerajinan artefak? Shang Tianyan menyarankan. Ide bagus. Aku memiliki beberapa area di mana aku masih bingung, jawab Luo Feng, terus makan dan minum sambil merenungkan berbagai tantangan dari 3 fase penyempurnaan tubuh dalam diagram kekuatan kekacauan.
Setelah lebih dari 20 zaman kultivasi, Luo Feng telah mengumpulkan pengalaman yang signifikan. Saat dia berpikir, Luo Feng mulai berdiskusi dengan Shang Tianyan. Dirangsang oleh makanan lezat, Luo Feng merasakan pemahamannya meningkat. Beberapa kata dari Shang Tianyan sudah cukup untuk membantunya sepenuhnya memahami beberapa kebingungan sebelumnya. Setelah Black Butcher memahami sumber hukum, alam semesta kecilnya di rumah mulai berkembang. Dengan Luo Higot di sini, paling aman bagiku untuk menjalani transformasi tubuh ilahiku di Fire Realm Restaurant, pikir Black Butcher, menahan kegembiraannya saat dia duduk untuk bermeditasi di sebuah gedung kecil, dengan sabar menunggu alam semesta kecilnya menyelesaikan ekspansinya. Kembali ke wilayah alam semesta asli tanah airnya, aliran waktu 10.081 kali lebih cepat daripada di benua asal. Jadi, dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengobrol dan minum, transformasi alam semesta kecil Black Butcher selesai. Hati dewa sejatinya telah berkembang sepenuhnya, dan seluruh tubuh ilahinya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan ilahi terus mengalir dari tanah airnya yang jauh, melalui hati Tuhan sejatinya, dan ke seluruh tubuhnya. Aku akhirnya menerobos ke alam dewa sejati abadi, hati Black Butcher melonjak dengan emosi. Dia telah menunggu begitu lama untuk hari ini. Di kota Huyang, dia selalu menyapa tamu sambil tersenyum. Dia juga telah menanggung penindasan kekuatan gelap dengan senyuman. Akhirnya, dia telah menerobos. Dia telah secara resmi bergabung dengan barisan yang kuat di kota Huyang. Bahkan dengan terobosan ini, aku masih dewa sejati abadi yang baru naik. Saya harus terus berhati-hati di kota Huyang. Bagi saya, yang paling penting adalah menjaga hubungan saya dengan Luo Higot. Black Butcher memahami hal ini dengan baik. Dia segera meninggalkan gedung kecil dan langsung menuju ke tempat Luo Feng dan Shang Tianyan berada. Mo Yuqing yang tidak menghentikan Black Butcher, mengizinkan pemilik restoran masuk. Tukang daging hitam, selamat, kata Luo Feng sambil tersenyum saat dia melihat tukang daging hitam. Aku berhutang semuanya padamu, Tuhan, kata Black Butcher dengan hormat, membungkuk dalam-dalam. Jika bukan karena perlindunganmu, bagaimana aku bisa mengumpulkan sumber daya seperti itu selama 20 lebih zaman terakhir ini? Bagaimana saya bisa mencapai terobosan ini? Saya bahkan tidak tahu bagaimana membalas bantuan sebesar itu. Luo Feng terkekeh, mulai sekarang, ketika saya datang ke restoran Anda, beri saya diskon. Sekarang keterampilan kuliner Anda adalah yang terbaik di kota Huyang, saya khawatir harganya akan meroket, dan saya akan merasakan cubitan setiap kali saya makan. Mulai sekarang, setiap kali dewa mengunjungi restoran, itu akan selalu gratis, kata Black Butcher dengan murah hati. Luo Feng memandang Black Butcher dan berkata, kalau begitu sudah beres. Saya tidak akan membayar makanan saya lagi. Black Butcher sedikit kewalahan dengan kegembiraan dan dengan cepat menjawab, ini kehormatan saya. Tukang daging hitam, kamu benar-benar beruntung, komentar Shang Tianyan, menatap tukang daging hitam sambil menghela nafas. Di level mereka tidak akan memanfaatkan fasilitas kecil seperti itu. Kata-kata Luo Feng mewakili pendirian, restoran alam api ini berada di bawah perlindungannya. Bagaimanapun, bahkan dewa sejati abadi terkuat dalam seni kuliner di kota Hu yang akan menghadapi banyak tantangan. Dengan perlindungan Luo Feng, Black Butcher, dewa sejati abadi yang baru naik, benar-benar dapat memantapkan dirinya di kota Huyang. Berbagai kekuatan tersembunyi di kota Hu yang berarti bahwa dewa sejati abadi yang baru naik yang tidak selaras dengan kekuatan besar akan menghadapi banyak kesulitan. Kecuali, seperti Sang Shuyun, mereka benar-benar tidak terikat. Aku akan kembali dan menyiapkan beberapa hidangan lagi untukmu, kata Black Butcher sambil tersenyum, pergi. Di dalam gedung kecil. Shang Tianyan bertanya dengan heran, Luo Hi, apakah kamu berencana untuk melindungi Black Butcher? Masakan adalah favoritku di seluruh kota Huyang, dan temperamennya juga tidak buruk, jawab Luo Feng sambil tersenyum. Dengan melindunginya, saya juga melindungi makanan favorit saya. Kamu terlalu baik hati, selalu bersedia membantu yang lemah, komentar Shang Tianyan. Di dunia ini, bersikap baik dan berbelas kasihan terkadang dapat menyebabkan penderitaan besar. Luo Feng menatapnya dan berkata, kebaikanku disediakan untuk orang yang tepat. Ngomong-ngomong, karena kamu sedang mempelajari teknik kunci dalam penyempurnaan tubuh, apakah kamu tertarik untuk belajar tentang kerajinan artefak? Shang Tianyan bertanya. Senjata, baju besi, dan bahkan harta karun tipe mekanis, aku tahu sedikit tentang semuanya. Meskipun saya telah mengambil banyak murid, Anda jauh lebih berbakat di bidang ini daripada mereka manapun. Tidak saat ini, jawab Luo Feng. Aku akan mencari bimbinganmu ketika aku tertarik.
Kapan saja, aku senang mengajarimu, kata Shang Tianyan, ingin berbagi pengetahuannya. Dalam hal warisan kerajinan artefak, Tuan Luo Feng, tamu Gunung Duduk, adalah raja ilahi dalam garis keturunan kerajinan, jadi Luo Feng memiliki akses ke banyak teknik kerajinan. Namun, mereka terlalu kabur untuk sepenuhnya dipahami sendiri. Dengan bimbingan Shang Tianyan, Luo Feng dapat menghindari beberapa jebakan. Keduanya terus mendiskusikan kerajinan artefak dan situasi di kota Huyang. Setelah mereka selesai makan, minum, dan berbicara, mereka akhirnya berpisah. Ayo pergi. Saat Luo Feng, Morosa, dan Mo Yuqingyan pergi, seluruh restoran alam api sedang dalam suasana hati yang merayakan. Tuan kita telah menjadi dewa sejati abadi. Tuan telah menerobos. Banyak murid Black Butcher, termasuk Suozi, semuanya gembira. Sebelumnya, mereka hanya menjadi murid dari dewa sejati Void. Sekarang, mereka tiba-tiba naik status, menjadi murid Tuhan sejati abadi. Status mereka di kota Hu yang telah sangat meningkat. Dalam keadaan normal, seberapa sulit menjadi murid dewa sejati abadi? Biayanya bahkan lebih tinggi. Mereka semua berasal dari jajaran bawah kota Huyang dan hanya datang untuk magang di bawah dewa sejati Void. Sekarang, kegembiraan telah jatuh dari surga, dan tuan mereka telah menerobos. Secara alami, para murid semua bersemangat. Suozi, selamat. Kamu benar-benar beruntung telah menjadi murid dewa sejati abadi, kata Suoyun. Selama 20 lebih zaman ini, Suoyun telah terbiasa memandang rendah saudaranya. Dia meremehkan saudaranya, yang puas menjadi koki belaka, menganggapnya pengecut, tidak kompeten, dan kurang ambisi. Di tempat seperti kota Huyang, bagaimana seseorang bisa menjadi kuat tanpa mengambil risiko dan memanfaatkan setiap kesempatan? Jika bukan karena kesempatan untuk sesekali bertemu dengan Dewa Luohi, Suoyun tidak akan repot-repot menjaga banyak kontak dengan saudaranya. Tapi takdir punya rencananya sendiri. Suozi sekarang telah menjadi murid dewa sejati abadi. Tuan kami luar biasa. Kami hanya beruntung, kata Suozi, penuh kegembiraan. Pada saat ini, Luo Feng, Morosa, dan Mo Yuqingyan sudah meninggalkan restoran dengan kapal terbang mereka. Berdiri di kabin kapal terbang, Luo Feng melihat kehamparan kota Huyang yang tak berujung, diselimuti salju. Kota itu indah, diselimuti awan dan kabut, berubah menjadi kota es dan salju. Dia sangat menyukai kota ini. Ketika dia pertama kali tiba di benua asal, dia memilih untuk tinggal di kota Huyang karena dia ingin melihat lebih banyak dunia dan juga untuk menghindari Chaos Master dan Divine Kings. Itu sebabnya dia memilih kota perbatasan ini, kota Huyang. Sampai aku menjadi Chaos Master, lebih baik tetap bersembunyi di sini. Luo Feng tahu dia masih terlalu lemah untuk menghadapi Chaos Masters. Saatnya mempersiapkan fase ketiga penyempurnaan tubuh, pikir Luo Feng. Setelah percakapannya dengan Shang Tianyan, dia merasa bahwa dia akhirnya memahami teori di balik fase ketiga penyempurnaan tubuh dalam diagram kekuatan kekacauan. Siapapun yang menyelesaikan fase ketiga penyempurnaan tubuh dapat dianggap sebagai ahli dalam seni kerajinan. Kemajuan pesat Luo Feng membuat Shang Tianyan ingin mengajarinya lebih banyak tentang teknik kerajinan. Fase ketiga penyempurnaan tubuh membutuhkan bahan yang diperkirakan bernilai sekitar 3,6 juta pasir alam semesta. Luo Feng sedikit mengernyit. Aku hanya memiliki sedikit lebih dari 1 juta pasir semesta di tangan, jadi aku cukup pendek. Aku harus menjual salah satu harta karun tipe mekaniku. Luo Feng mempertimbangkan pilihannya. Dari 4 harta karun tipe mekanis yang dia miliki saat ini, Wings of the Dead memiliki kemampuan Chaos Control dan Wing Blades, yang masih sangat berguna bagi Luo Feng. Selain itu, Wings of the Dead memiliki arti yang signifikan baginya, jadi menjualnya tidak mungkin. Ketergantungan tempur utamanya adalah tubuh ilahinya yang sempurna. 10.000 dunia Escape Order adalah harta karun tipe mekanis yang sangat berguna baginya. Sungai kehidupan kurang penting daripada 10.000 dunia Escape Order. Pedang dunia, yang hanya memiliki kemampuan untuk memurnikan kekuatan ilahi yang kacau, tidak banyak berguna bagi Luo Feng, karena kekuatan ilahinya yang sempurna, dikombinasikan dengan sayap orang mati dan sungai kehidupan, sudah dapat memurnikan dan mengubah kekuatan yang sebanding dengan kekuatan ilahi yang kacau. Di kota Huyang, ada 3 faksi utama, faksi Tuan Kota, faksi Shiguo, dan faksi lokal, pikir Luo Feng. Mari kita lihat siapa di antara mereka yang bersedia menawar tertinggi. Siapapun yang menawarkan harga tertinggi mendapatkannya. Luo Feng membuat keputusannya dan segera mengirim pesan ke Mo Limeng dan Juyu, memberitahu mereka bahwa dia bermaksud menjual harta karun tipe mekanis pedang dunia.
Pedang dunia tidak terlalu menarik bagi Luo Feng. Tetapi bagi dewa sejati abadi dengan tingkat pemahaman yang sangat tinggi yang telah menguasai teknik tingkat kacau, itu sangat menarik. Kekuatan ilahi mereka tidak semurni Luo Feng. Mendapatkan pedang dunia akan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Ying Chang telah mengandalkan pedang dunia untuk membuat pembunuhannya begitu mematikan. Sementara faksi penguasa kota dan faksi lokal difokuskan pada pedang dunia, sebuah kapal terbang merah tua yang tampaknya biasa tiba di kota Huyang. Di dalam kapal terbang merah tua, dua sosok berdiri di kabin, mengawasi kota. Tampaknya Marquis sedang bersiap untuk mengambil tindakan dan merebut kendali penuh atas kota ini, kata seorang wanita dengan tubuh seperti es. Itu sebabnya dia mengirim kakak kedua ke sini untuk bergabung dengan awan darah itu. Kota Hu yang berada di bawah yurisdiksi Jiu Jiang Marquis, kata sosok kekar itu, yang berdiri seperti gunung yang tak tergoyahkan. Jiu Jiang Marquis mungkin memiliki reputasi yang bagus, tetapi dibandingkan dengan Marquis, dia masih selangkah di belakang. Wanita dengan tubuh seperti es itu mengangguk setuju. Meskipun keduanya adalah Chaos Master kuno, reputasi adalah sesuatu yang dibangun selama masa kekuatan yang panjang. Marquis yang mereka layani, Liu Yin Marquis of Shiguo, memang lebih terkenal daripada Jiu Jiang Marquis. Dengan kita saudara kandung dan awan darah bekerja sama, kita bisa menjungkir balikan kota Huyang, kata sosok kekar itu. Tapi Blood Cloud terlalu berhati-hati, tidak mau mengambil risiko. Dia telah berada di kota Hu yang begitu lama tanpa membuat keuntungan yang signifikan. Ketika saya melihatnya, saya harus menantangnya. Jika kekuatannya lebih rendah dariku, dia harus mendengarkanku. Awan darah itu mungkin dari generasi yang lebih tua, tapi dia mungkin bukan tandinganmu, kakak kedua, kata wanita dengan tubuh seperti es, sepenuhnya menyadari kekuatan kakaknya. Komentar. Kita akan segera mengetahuinya, kata sosok kekar itu. Kapal terbang merah tua bergerak diam-diam menuju pertemuannya dengan Dewa Awan Darah.